Selamat pagi. Halo semuanya. Halo guys. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan nomor 6. Di nomor 6, kontraksi otot tricep pada manusia menyebabkan fleksi. Perlu kalian ketahui bahwa di sini saya akan mencontohkan beberapa gerakan antara fleksi sama ekstensi. Kalau gerakan seperti ini, jadi menepuk lengan atau menepuk tangan itu dinamakan dengan dinamakan dengan gerakan fleksi, dan ini dinamakan dengan gerakan ekstensi. Yang mana ketika kita melakukan fleksi, maka di sini, di bagian sini adalah otot bicep. Ini berkontraksi dan yang ini otot tricep itu berelaksasi. Ketika berekstensi, maka otot bicep kita itu berelaksasi dan yang ini bagian dari otot tricep itu nanti dia berkontraksi. Jadi kerja otot bicep dan tricep itu perannya adalah antagonis, saling berlawanan. Ketika ini berkontraksi, maka ini berelaksasi. Begitu sebaliknya. Jadi seperti itu. Jadi kontraksi otot tricep pada manusia menyebabkan fleksi. Itu salah. Kenapa kok salah? Karena ketika kita melakukan fleksi, maka yang berkontraksi itu bukan otot tricep, melainkan yang berkontraksi adalah otot bicep. Itu dia. Sebab pengaturan ini terjadi pada endoskeleton maupun eksoskeleton. Perlu kalian ketahui bahwa endoskeleton itu adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki rangka dalam. Rangka dalam. Kalau eksoskeleton ini adalah organisme yang memiliki rangka luar. Salah satu contohnya yang organisme yang memiliki rangka luar itu seperti udang, seperti kepiting, seperti kalajengking dan sebagainya. Itu dia. Itu adalah hewan-hewan yang memiliki rangka luar atau yang dinamakan dengan eksoskeleton. Jadi seperti itu. Nah, di rangka eksoskeleton atau di organisme yang bersifat eksoskeleton, dia tidak memiliki otot fleksi maupun otot tricep maupun bicep. Jadi pernyataan di nomor 2 yang kedua itu adalah salah. Maka jawabannya adalah E. Jadi seperti itu. Baik adik-adik, kita akan membahas soal selanjutnya, yaitu di soal nomor 7. Di soal nomor 7 itu tertulis begini. Pematangan limfosit T dilakukan oleh, jadi gini. Limfosit itu nanti itu dimatangkan di mana? Dia dimatangkan di dua tempat, ya. Ada di sumsum tulang belakang, yang kedua ada di timus atau kelenjar timus. Itu dia. Nah, limfosit ini dihasilkan oleh siapa? Limfosit ini dihasilkan oleh sumsum tulang atau sumsum tulang belakang. Ya, itu dia. Jadi seperti itu. Nah, nanti limfosit yang sudah dihasilkan oleh sumsum tulang itu nanti akan mengalami pematangan juga di sumsum tulang. Dia nanti akan membentuk limfosit B. Itu dia. Tetapi nanti limfosit yang dimatangkan di kelenjar timus, dia nanti akan menjadi limfosit apa? Menjadi limfosit T. Itu dia. Maka jawaban dari soal nomor 7 ini adalah B. Itu dia. Kenapa kok A itu salah? Karena A itu nanti ketika limfosit dimatangkan di sumsum tulang, dia nanti akan menjadi limfosit B. Setelah itu yang C, ya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini biasanya ada di sini, ya. Dia menghasilkan hormon apa? Dia menghasilkan hormon tiroksin. Sedangkan yang D, pankreas. Pankreas kita tahu sendiri bahwa dia itu adalah kelenjar pencernaan yang berada pada atau yang berada di bawah lambung. Dia menghasilkan hormon apa? Dia menghasilkan hormon insulin dan juga menghasilkan hormon glukagon. Itu dia. Terus yang E, adrenal. Adrenal kita tahu sendiri bahwa dia itu adalah kelenjar anak ginjal yang tempatnya ada di atas ginjal. Fungsinya sebagai apa? Dia menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin.
Fungsinya antara adrenalin dan noradrenalin itu berkebalikan atau antagonis. Kalau adrenalin dia itu mempercepat kerja jantung, kalau noradrenalin itu dia memperlambat kerja jantung. Itu salah satu contohnya dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Seperti itu. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pembahasan di soal nomor 8. Di soal nomor 8, di situ enzim yang digunakan untuk membentuk ikatan fosfodiester antara ujung 5P dari fragmen atau potongan DNA yang satu dengan 3OH dari fragmen DNA yang lain dalam konstruksi DNA rekombinan adalah, jadi begini, perlu kalian ketahui bahwa ikatan fosfodiester itu apa? Ikatan fosfodiester itu adalah ikatan yang terbentuk antara fosfat atau gugus fosfat pada siapa? Pada DNA dengan gula pentosa. Itu dia. Itu adalah ikatan fosfodiester. Jadi seperti itu. Nah, dari fragmen ini identik dengan apa? Identik dengan fragmen Okazaki. Seperti ini contohnya. Ini dia. Ini saya berikan gambar. Yang mana gambar ini adalah bagian dari DNA. Bahwa ketika bereplikasi atau terjadi penggandaan DNA itu menghasilkan dua rantai. Yang pertama di bagian atas ini adalah rantai leading strand, dan yang rantai di bagian bawah ini adalah rantai lagging strand atau yang dinamakan dengan fragmen Okazaki. Kenapa kok dia dinamakan dengan fragmen Okazaki? Karena terbentuknya dia patah-patah, terfragmen-fragmen, yang nantinya fragmen-fragmen tersebut akan disambung. Kalau bisa saya gambarkan, fragmen Okazaki itu terbentuknya seperti ini. Ini adalah fragmen Okazaki. Ini dari ujung 5 berakhir di ujung 3, ini ujung 5 berakhir di ujung 3, ini ujung 5 berakhir di ujung 3. Maka ujung-ujung ini dari ujung 3, 5, 3, 5 ini nanti akan disambung. Sehingga apa? Sehingga akan membentuk DNA yang mana DNA-nya akan lurus seperti ini atau akan kontinu seperti ini mulai dari ujung 5 dan berakhir di ujung 3. Penyambungan ini dilakukan oleh siapa? Penyambungan ini dilakukan oleh enzim yang bernama enzim ligase. Itu dia. Maka yang nomor 8 itu jawabannya yang B. Kenapa kok tidak yang A? Kenapa kok tidak yang C? Kenapa kok tidak yang D maupun E? Perlu kalian ketahui bahwa ada suatu enzim yang bernama enzim nuklease namanya. Nuklease. Enzim nuklease ini sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada endonuklease, yang kedua itu ada exonuklease. Apa perbedaannya? Kalau endonuklease itu ibarat endonuklease retriksi. Dia adalah pemotong DNA. Pemotongannya itu dia bisa memotong DNA yang double helix. Berarti dia bisa memotong antara rantai sini sampai rantai ini. Dua-duanya dia potong. Bisa dia potong. Itu adalah enzim endonuklease atau enzim endonuklease retriksi. Tetapi lain halnya dengan enzim exonuklease. Kalau enzim exonuklease itu hanya bisa memotong rantai DNA yang single strand saja, bukan double strand. Jadi dia bisa memotong bagian yang ini, atau bagian yang bawah ini di rantai lagging strand ini tadi. Salah satunya saja, bukan keduanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk DNA polimerase sendiri, ini adalah salah satu enzim yang bisa mempolimerisasi atau dia membantu proses elongasi pada saat proses replikasi DNA atau terjadi pemanjangan DNA atau membantu pembentukan DNA baru. Itu adalah kegunaan dari enzim DNA polimerase. Jadi itu adalah perbedaannya. Bagaimana? Mudah bukan? Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pembahasan di soal nomor 9. Di soal nomor 9 itu penempelan primer pada proses PCR
terhadap DNA template terjadi pada tahap. Nah, perlu kalian ketahui bahwa PCR itu adalah teknik yang mana dia itu bisa digunakan untuk perbanyakan DNA atau mendeteksi hubungan kerabatan, atau juga bisa mendeteksi adanya virus yang ada di dalam suatu DNA di organisme. Yang paling ngetren saat ini biasanya PCR itu digunakan untuk pendeteksian virus corona. Pada siapa? Pada manusia yang terjangkit virus corona. Itu dia. Nah, PCR itu sendiri itu adalah teknik yang mana tekniknya ini dia melalui 3 tahapan. Jadi PCR itu melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah denaturation. Terus tahap yang nomor 2 itu adalah handling. Terus tahap yang nomor 3 itu tahap extension atau amplifikasi namanya. Itu dia. Denaturation ini sendiri biasanya dia dibantu oleh enzim Taq DNA polimerase. Itu dia. Kalau proses yang kedua ini biasanya digunakan atau dibantu oleh enzim primease. Enzim primease di tahap nomor 2 ini digunakan untuk pembentukan rantai primer. Apa itu rantai primer? Rantai primer itu adalah rantai awal untuk replikasi DNA baru. Biasanya rantai primer ini terdiri dari 10 nukleotida baru, seperti itu. Nah, kalau yang extension atau amplifikasi ini biasanya ya dibantu oleh siapa? Dibantu oleh enzim DNA polimerase. DNA polimerase sendiri ini fungsinya untuk pembentukan rantai-rantai DNA baru. Jadi seperti itu. Jadi PCR itu ada 3, ada denaturation, ada annealing, dan ada extension. Kita lihat di soalnya. Penempelan primer pada PCR terhadap DNA template terjadi pada tahap. Maka jawaban di soal nomor ini adalah A, di annealing. Itu dia. Jadi di A. Kenapa di B salah? Karena pada proses transkripsi, dan yang di C itu adalah proses translasi. Perlu kalian ketahui bahwa proses transkripsi sama translasi itu adalah proses dari tahap sintesis protein. Dia. Kalau yang D, denaturasi atau denaturasi itu menggunakan Taq DNA polimerase. Kalau elongasi itu biasanya identik dengan sintesis protein atau pemanjangan, juga bisa pada saat replikasi DNA. Tapi biasanya pada saat elongasi itu dibantu oleh enzim DNA polimerase. Baik adik-adik, kita akan membahas soal nomor 10. Di soal nomor 10 di situ tertulis enzim yang dibutuhkan untuk amplifikasi DNA PCR adalah. Nah, berkaca pada soal nomor 9 bahwa PCR itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah denaturation atau denaturasi, annealing, sama extension atau amplifikasi. Jadi amplifikasi di sini ini sama dengan extension. Nah, proses ini biasanya dibantu oleh siapa? Dibantu oleh enzim DNA atau juga yang dinamakan dengan RNA polimerase. Itu dia. Nah, di sini di pilihan gandanya ada enzim hidrolase. Itu salah. Kenapa salah? Bahwa enzim hidrolase itu berfungsi untuk mengkatalis reaksi atau mengkatalis reaksi hidrolisis. Itu dia. Itu adalah kegunaan dari enzim hidrolase. Yang B kita lihat. Yang B itu kenapa dia salah? Karena enzim helikase biasanya digunakan untuk membuka pilihan DNA. Jadi DNA yang dipelindeksi itu nanti akan dibuka oleh siapa? Dibuka oleh enzim helikase itu sendiri. Ya.
Yang C, jadi di situ ada topoisomerase. Topoisomerase itu sama dengan enzim girase. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai memutar pilihan atau memutar untaian DNA. Agar apa? Agar tegangannya itu menurun. Jadi seperti itu. Itu adalah fungsi dari enzim topoisomerase atau enzim girase. Itu dia. Jadi fungsinya dia memutar untaian DNA. Agar apa? Agar tegangannya menurun. Itu adalah topoisomerase. Kalau D itu adalah Taq polimerase. Taq polimerase ini adalah enzim yang digunakan pada tahap denaturation atau denaturasi pada proses PCR itu sendiri. Nah, yang E atau RNA polimerase atau DNA polimerase itu digunakan pada proses amplifikasi atau extension itu sendiri. Maka jawaban D nomor 10 itu adalah E.